Lionel Messi saat menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia sepanjang masa. Sejarah baru saja tercipta di panggung Piala Dunia melalui aksi gemilang dari bintang Argentina Lionel Messi. Ia mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen ini. Kepastian ini didapat setelah Messi mencetakkan gol dalam kemenangan 2-0 melawan Austria di dalam grup J. Keberhasilan tersebut sekaligus melewati rekor legendaris 16 gol milik mantan penyerang Jerman yakni Miroslav Klose. Kini posisi teratas daftar penyerang paling subur diduduki oleh Messi dengan koleksi 18 gol dari 28 pertandingan. Prancis versus Irak tertunda akibat badai petir. Laga Prancis versus Irak pada match kedua grup E Piala Dunia mengalami penundaan akibat badai petir yang melanda wilayah Philadelphia. Pertandingan yang berlangsung di Lincoln Financial Field tersebut dihentikan saat jeda babak pertama. Saat pertandingan dihentikan, Prancis berada di posisi unggul 1-0 atas Irak, dan keunggulan dari Lesbos lahir melalui tendangan kaki kiri dari Kylian Mbappe dari luar kotak penalti. Wayne Rooney terpukau dengan dampak besar dari Lamine Yamal. Wayne Rooney memberikan pujian besar kepada Lamine Yamal setelah pemain muda Spanyol itu tampil gemilang saat menghadapi Arab Saudi di ajang Piala Dunia 2026. Rooney menilai Yamal menunjukkan kualitas yang luar biasa saat dipercaya tampil sejak awal pertandingan. Ia melihat pemain Barcelona tersebut tidak hanya berperan dalam serangan tetapi juga membantu meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain yang lain. Menurut Rooney, kematangan Yamal tersebut menjadi sesuatu yang menarik karena sang pemain masih berusia sangat muda. Lamine Yamal sama rekor Pele di Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi pusat perhatian dunia setelah mencetakkan gol bersejarah untuk Spanyol. Gol tersebut tercipta saat La Roja menghadapi Arab Saudi di matchday kedua. Catatan tersebut membuatnya menyamai pencapaian dari Pele di Piala Dunia 1958. Saat itu Pele mencetakkan gol di usia 17 tahun dalam laga Brasil versus Wales. Sejak momen tersebut, Yamal menjadi pemain kedua dalam sejarah yang mampu mencetakkan gol pembuka di Piala Dunia pada usia yang sangat muda. Jerman terancam kehilangan Schalterberg akibat cedera. Jerman terancam kehilangan bek andalannya yakni Nico Schalterberg di sisa laga Piala Dunia 2026 ini. Ia mengalami cedera pergelangan kaki di laga melawan Pantai Gading. Cedera dari sang pemain diperkirakan cukup parah. Nagelsmann turut mengungkapkan bahwa kondisi dari Schalterberg tak baik-baik saja. Jika cederanya semakin parah, ia bakal absen di sisa Piala Dunia 2026 dan bakal menjadi kabar yang sangat buruk untuk timnas Jerman. Mesir ukir sejarah raih kemenangan perdana di Piala Dunia. Mesir mencatatkan kemenangan perdana di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Selandia Baru dengan skor 3-1. Kemenangan ini menjadi kemenangan perdana timnas Mesir di ajang Piala Dunia sekaligus memperpanjang catatan tidak terkalahkan mereka atas Selandia Baru. Mesir kini menghadapi Iran di laga terakhir dalam grup, sementara Selandia Baru wajib menang atas Belgia untuk bisa menjaga peluang lolos. Daichi Kamada sebut timnas Jepang ingin juara Piala Dunia. Pemain timnas Jepang Daichi Kamada ingin timnya menjadi juara Piala Dunia 2026. Kamada mengatakan bahwa dirinya sangat termotivasi di Piala Dunia kali ini. Jepang tampil luar biasa di ajang Piala Dunia. Setelah berhasil menahan imbang Belanda 2-2, mereka berhasil membantai Tunisia 4-0. Samurai Biru hanya butuh hasil imbang di laga terakhir melawan Swedia untuk bisa lolos ke 32 besar. Namun andai pun kalah, mereka masih berpeluang besar menjadi salah satu peringkat 3 terbaik, dan Kamada sendiri menargetkan bisa juara di ajang Piala Dunia kali ini. Tanjung Verde mulai bermimpi besar di Piala Dunia. Timnas Tanjung Verde menunjukkan performa yang oke di Piala Dunia, kendati menjadi tim debutan pada kali ini. Tanjung Verde kini mempunyai peluang untuk bisa lolos ke fase gugur Piala Dunia. Syaratnya Tanjung Verde harus menang saat melawan Arab Saudi pada pertandingan terakhir. Bubis menegaskan bahwa hal-hal besar bisa saja diraih dalam hidup, termasuk Tanjung Verde yang bisa lolos dari fase grup di pesta sepak bola sejagat kali ini.
Gareth Bale yakin Mourinho bisa perbaiki Real Madrid. Jose Mourinho punya tugas berat untuk bisa membenahi situasi ruang ganti Real Madrid dan juga meraih trofi. Dan Gareth Bale percaya akan hal tersebut. Real Madrid sudah 2 musim tanpa trofi mayor. Situasi semakin buruk pada musim lalu dengan isu ribut-ribut antar pemain di ruang ganti. Dengan pernah memiliki pelatih berpengalaman seperti Ancelotti, saya berharap Jose Mourinho dapat menstabilkan tim dan membuat semua orang bergerak ke arah yang sama, kata dari Gareth Bale. Kylian Mbappe sebut Messi dan Ronaldo pemain terbaik Piala Dunia. Kylian Mbappe menyebut Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo sebagai 2 pemain terbaik saat ini saat membahas bintang-bintang Piala Dunia 2026. Kapten Prancis itu menegaskan dirinya lebih memilih fokus membantu Les Blues daripada mengejar pencapaian pribadi. Mbappe tidak memasukkan dirinya dalam daftar pemain terbaik dunia saat ini. Ia menyebut Messi dan juga Ronaldo sebagai sosok yang tetap menjadi standar tinggi dalam dunia sepak bola. Pemain berusia 27 tahun itu pun juga menolak membandingkan dirinya dengan para penyerang top yang lain. Aston Villa akan ke Jakarta melawan Indonesia All-Star. Kabar gembira untuk pencinta sepak bola Indonesia, klub Premier League yakni Aston Villa dipastikan akan datang ke Jakarta untuk menjalani laga pramusim melawan Indonesia All-Star pada tanggal 1 Agustus nanti. Aston Villa datang dengan status mentereng setelah menjuarai Europa League. Laga melawan Indonesia All-Star menjadi bagian dari persiapan Aston Villa sebelum menghadapi PSG pada tanggal 12 Agustus mendatang. Karena itu skuad yang dibawa ke Jakarta diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan tim yang disiapkan untuk Piala Super Eropa. AC Milan umumkan penunjukan CEO dan juga direktur yang baru. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Massimo Salvelli akan mengambil alih posisi dari CEO yang baru. Salvelli yang bergabung dengan Dewan Direksi di musim panas lalu memiliki rekam jejak yang solid sebagai CEO dari Red Bull Capital, dan pemilihan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif pada manajemen klub. Di sisi lain, Henrik Atmaz dipromosikan untuk memegang peran penting dalam keputusan transfer. Manchester City setuju bayar 400 miliar rupiah kepada Chelsea. Man City segera menuntaskan kesepakatan untuk bisa mendatangkan Enzo Maresca sebagai pelatih baru musim depan. The Citizen setuju membayar kompensasi kepada Chelsea. Sky Sport melaporkan bahwa City akan menebus Maresca dari Chelsea senilai 17 juta pound sterling atau sekitar 400 miliar rupiah, dan pelatih asal Italia itu akan dikontrak selama 3 tahun ke depan. Kylian Mbappe buka peluang bermain di MLS. Kylian Mbappe mengungkapkan kemungkinan dirinya bermain di MLS setelah menjalani karir panjang di Eropa. Penyerang Perancis itu mengaku tertarik dengan budaya dan sepak bola di Eropa. Mbappe mengaku menikmati waktunya berada di Amerika Serikat untuk mengikuti Piala Dunia. Penyerang milik Real Madrid itu melihat adanya perbedaan budaya yang menarik dibandingkan dengan kehidupan di Eropa. Mbappe menyebut Amerika Serikat memiliki karakter yang berbeda, terutama dalam hal ambisi dan cara masyarakat yang mengejar tujuan. Ia juga tidak menutup kemungkinan untuk berkarir di MLS pada masa mendatang. Riz Jam sedih ditinggalkan Marc Cucurella. Riz Jam mengungkapkan kesedihannya setelah Marc Cucurella memutuskan meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Real Madrid. Ini adalah sepak bola, pemain berpisah setiap beberapa bulan dan saya sangat terpukul melihatnya pergi. Namun saya mendoakan yang terbaik untuk dirinya, ujar dari kapten Chelsea tersebut. Tottenham ajukan tawaran resmi untuk Cody Gakpo. Tottenham Hotspur dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran perdana mereka untuk bisa mendatangkan Cody Gakpo dari Liverpool. Penampilannya luar biasa bersama timnas Belanda telah memperkuat posisinya dengan De Zerbi yang berupaya untuk bisa mendatangkan sang pemain. Laporan tersebut menambahkan bahwa klub asal London Utara tersebut kini telah memulai pembicaraan formal untuk bisa mengontrak pemain berusia 27 tahun tersebut dengan kontrak 5 tahun ke depan. Napoli selangkah lagi datangkan Mario Gila. Menurut laporan dari Kope, Mario Gila dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan Napoli secara permanen. Klub raksasa Italia tersebut dikabarkan akan membayar sekitar 15 juta euro untuk jasanya. Dalam 4 tahun, Gila telah menjadi pemain bertahan andalan di Lazio, terutama dengan mencatatkan 120 penampilan kompetitif untuk klub tersebut. Kepindahan Mario Gila ke Napoli yang diperkirakan akan terjadi bisa berdampak besar bagi Madrid, karena Los Blancos masih memegang klausul penjualan kembali sebesar 50%.
Saingi MU, PSG juga kejar bintang timnas Belanda. Rencana Manchester United mendatangkan Summerville di musim panas nanti menemui kendala baru. PSG dilaporkan juga menaruh minat yang serius kepada pemain yang membela West Ham United tersebut. Menurut laporan dari Foot Mercato, PSG saat ini sedang ambil ancang-ancang untuk bisa mendatangkan Summerville. Dikabarkan Luis Enrique tertarik untuk bisa memboyong sang winger menuju Paris. Sang pelatih memang lagi butuh winger kiri yang baru di musim panas ini. Penyebabnya karena winger kiri mereka yakni Bradley Barcola dilaporkan lagi ambil ancang-ancang untuk pergi dari Paris. Kontrak Summerville sendiri di West Ham tersisa 3 tahun. Alhasil The Hammers membanderol harga sang pemain cukup mahal di kisaran 50 juta pound sterling. Cari pesaing Benjamin Sesko, MU tertarik angkut striker timnas Brazil. Klub Liga Inggris yakni Manchester United dilaporkan akan memburu striker baru di musim panas. Setan Merah dikabarkan akan mencoba membajak Igor Thiago dari Brentford. Striker kelahiran Brasil itu sebenarnya baru semusim membela The Beast, namun di musim perdananya ia berhasil menjadi pencetak gol terbanyak kedua di IPL musim lalu. Usianya juga masih tergolong muda dan MU menilai striker sudah matang dan bisa berkarir lebih lama di tim mereka. Itulah mengapa MU sangat berminat untuk bisa memboyong sang pemain menuju Old Trafford di musim panas ini. Atletico Madrid siapkan tukar guling Julian Alvarez dengan Victor Gyökeres. Atletico Madrid dikabarkan sedang menjajaki skema pertukaran Julian Alvarez dengan Victor Gyökeres dari Arsenal. Langkah tersebut muncul setelah Atletico menutup kemungkinan transfer Alvarez ke rival domestik mereka yakni Barcelona. Atletico kini mengarahkan perhatian dan kemungkinan pertukaran dengan Arsenal. Dengan skenario tersebut, Alvarez akan bergabung dengan Arsenal dengan sejumlah tambahan uang. Gyökeres diproyeksikan menjadi pemain yang bergerak ke arah sebaliknya menuju Atletico. Nilai penyusunan finansial dalam operasi ini diperkirakan berada di kisaran angka 60 juta euro.